Selamat malam semuanya. Ya, jadi ini pertemuan pertama setelah UTS. Materi yang kita bahas adalah cost allocation, joint products, and byproducts. Nah, yang perlu diketahui adalah apa itu joint product dan apa itu byproducts. Itu yang salah satu yang perlu diketahui. Bahwa dalam suatu proses manufaktur, dimulai dari input, proses, hingga menghasilkan output, itu ada dua kemungkinan. Yang satu, kemungkinan pertama adalah positive sales value. Artinya dia memiliki nilai jual, dapat dijual. Nah, kemungkinan yang kedua adalah zero sales value, tidak memiliki nilai jual. Nah, namanya perusahaan manufaktur bisa aja barang yang diproduksi entah karena kelalaian atau kesalahan sehingga barang tersebut tidak memiliki nilai jual atau zero sales value. Sedangkan untuk yang positive sales value itu untuk produknya terbagi 3. Mulai dari main product atau produk utama, joint product, dan by product. Apa yang membedakan? Kalau main product biasanya itu hanya satu dan itu menjadi produk utama. Itu yang namanya main product. Kalau joint product itu produknya lebih dari satu, terus selisihnya nggak jauh dalam hal cost-nya atau biayanya. Lalu kalau byproduct itu apa? Itu produk dengan nilai jual yang paling rendah. Contoh yang sederhana, misalkan kalau dia peternak ayam, main produknya tentu daging ayam. Kalau byproductnya itu misalkan bulunya yang dibikin jadi kemoceng. Nah, itu byproduct. Lalu joint product apa? Joint product itu adalah produk yang ketika diolah dari bahan mentah itu dia satu, dalam arti begini, dia dijadikan satu karena ada istilah yang namanya joint cost. Apa itu joint cost? Joint cost adalah biaya dalam proses produksi yang menghasilkan beberapa produk secara bersama-sama. Nah, kaitannya dengan produk, joint product adalah jadi 2 atau lebih barang dagang dengan total sales value yang hampir sama. Nanti untuk catatan saya akan berikan ke kalian ya melalui group line. Lalu dalam joint cost ada juga yang namanya split off point, yaitu titik di mana produk yang tadinya bahan mentah bisa diidentifikasi dari proses gabungannya. Dari joint cost itu masing-masing produk bisa teridentifikasi ya. Lalu untuk menghitung alokasi joint cost itu ada 2. Yang pertama market based data, jadi berdasarkan data pasar ya. Yang kedua adalah physical measure atau pengukuran fisik. Kalau pengukuran fisik itu dari mana? Bisa dari beratnya, kuantitasnya, atau volumenya. Jadi berapa unit yang dihasilkan. Sedangkan kalau market based data itu ada 3 ya. Ada sales value at split off atau berdasarkan nilai jual saat split off. Lalu yang kedua ada yang namanya NRV, yaitu NRV ini kepanjangannya adalah Net Realizable Value, yaitu berdasarkan final sales value dikurangi separable cost. Lalu constant gross margin percentage NRV, yaitu berdasarkan persentase dari gross margin ya. Lalu untuk materi yang akan kita bahas itu adalah di materi problem 3 dan problem 4 ya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, lalu kalau kalian bertanya separable cost itu apa? Separable cost adalah biaya produksi untuk memproses lebih lanjut joint product. Jadi joint product yang tadinya dihasilkan dari joint cost bisa diproduksi lebih lanjut. Berarti kalau udah joint product itu berarti kan sudah teridentifikasi ya masing-masing. Diolah lebih lanjut. Nah, pengolahan lebih lanjutnya itu membutuhkan biaya. Nama biayanya adalah separable cost. Lalu kalau final product adalah produk akhir yang dijual ke konsumen. Ya, kita lihat mulai di problem 3-nya ya. Bisa diperhatikan bahwa Binco merupakan perusahaan yang memproduksi produk olahan dari kacang kedelai, yaitu tahu, tempe, dan susu kedelai. Binco memproses tahu dan tempe lebih lanjut. Nah, berarti dari sini kita tahu ya. Bahan mentahnya atau materialnya adalah kacang kedelai.
join produknya adalah tahu, tempe, dan susu kedelai. Jadi dari bahan mentah itu jadi 3, ada susu kedelai, tahu, dan tempe. Nah, apakah tahu dan tempe itu yang dijual? Kita lihat kelanjutannya. Binko memproses tahu dan tempe lebih lanjut. Tahu dapat diproses lebih lanjut menjadi tahu isi. Dan tempe dapat diproses lebih lanjut menjadi tempe bacem. Nah, jadi yang dijual itu bukan tahu atau tempe. Ingat, tahunya sudah diolah lebih lanjut menjadi tahu isi. Tempenya menjadi tempe bacem gitu ya. Nah, lalu dilihat di tabel ada datanya unit yang diproduksi, unit sold-nya, lalu selling price per unitnya ya. Kalian bisa lihat masing-masing di tabel. Lalu pada tahun 2019, Binko mengeluarkan total biaya sebesar 50 juta untuk memproduksi tahu, tempe, dan susu kedelai. Untuk memproses lebih lanjut, Binko mengeluarkan biaya sebesar 20 juta dengan perbandingan untuk tahu isi dan tempe bacem secara berturut 2:3. Nah, jadi kalau untuk join cost, total biaya 50 juta ini untuk ketiganya, untuk bikin tahu, tempe, dan susu kedelai. Sedangkan kalau separable cost itu udah untuk masing-masing individu produk. Bedain ya, kalau join cost itu kan semuanya nyatu, makanya namanya join, bersama-sama. Nah, sedangkan kalau separable cost, namanya aja kan cost yang terpisah ya, cost yang lebih lanjut. Maka untuk cost yang terpisah, untuk yang tempe, kita bisa lihat ya, tahu isi dan tempe bacem perbandingannya 2:3. Berarti kalau dihitung dari 20 juta, 2/5 kali 20 juta. Maka untuk tahu isi, untuk tahu separable cost-nya adalah 2/5 kali 20 juta atau 8 juta. Sedangkan untuk tempe yang dijadikan tempe bacem, maka separable cost-nya 8 juta. Dapat dari mana? 3/5 dikali 20 juta. Sorry, bukan 8, tapi 12 juta ya. Jadi yang tahu isi kali 2/5 itu dapatnya 8 juta. Untuk yang tempe bacem, dia dapatnya 12 juta. Gitu ya. Lalu, buatlah tabel alokasi join cost hingga unit produk cost dan produk lain income statement atas produk terkait dengan metode constant gross margin dan sales value at split off. Pembulatan persentasenya 4 angka di belakang koma. Contohnya nih 0,1234. Kamu persentasein jadi 12,34% ya. Jadi 2 angka di belakang koma untuk persentasenya. Nah, lalu lihat, diperhatikan ada metode constant gross margin dan sales value at split off. Nah, kelas saya kan di hari Kamis. Saya rasa harusnya kalian udah dapat ya di kelas dosen. Sehingga secara teoritis saya nggak akan terlalu dalam ya. Lebih ke bagaimana penghitungannya saja ya. Kecuali kalau kalian masih kurang paham, kalian boleh silakan tanyakan saya di grup aja ya. Silakan ditanya supaya kalau kalian tanya, saya jawab. Yang tahu jawabannya bukan kalian saja, tapi satu kelas juga bisa tahu ya. Makanya lebih baik kalau bertanya di grup kelas ya. Oke. Baik, jadi yang pertama kita menggunakan constant gross margin percentage NERV method ya. Kita harus cari tahu dulu final sales value of total production during accounting period. Jadi kalau menggunakan constant gross margin, kita cari gross marginnya ini berapa. Taunya dari mana? Final sales value ya. Kalian bisa lihat di rumus Excel-nya bahwa dapat rumusnya 36.000 dikali 750. 36.000 dapat dari mana? Lihat kursor saya, 36.000 ini susu kedelai. Susu kedelai kan tidak diolah lebih lanjut ya. Jadi stop di susu kedelai saja. Maka 36.000 dikali harga jualnya 750. Ditambah 24.000 apa? Tahu isi ya. 24.000 dikali 1.600. Ditambah lagi tempe bacemnya berapa yang diproduksi? 40.000 unit ya. 40.000 kali 1.500. Jadi ingat, waktu menghitung final sales value artinya nilai jual. Nilai jual itu bukan berarti berapakah sales revenue. Bedakan ya, sales revenue dengan sales value. Sales value itu nilai jual dari semua hasil produksi. Kalau sales revenue, nilai jual dari hasil barang yang kita jual. Kalau yang diproduksi kan belum tentu 100% bakal terjual. Contoh, diproduksi nih tempe bacem 40.000. Yang terjual cuma 25.000.
Kalau sales value, nilai jual, pakainya yang 40.000, pakai unit yang kita produksi ya. Jadi kalau lihat rumusnya seperti ini, maka kamu akan ketemu nih hasilnya ya. Sebesar berapa nih? 125.400.000. Lalu dikurangi join cost dan separable cost ya. Join cost-nya itu kamu totalin aja. Join cost-nya kan 50 juta, separable cost-nya 20 juta. Ditotalkan saja 70 juta. Jadi 125.400.000 dikurang 70 juta. Menghasilkan 55.400.000. Nah 55.400 ini apa? Gross margin. Nah gross margin percentage-nya gimana? Tinggal gampang, 55.400 dibagi sama sales value. Ingat, sales value bukan dari kuantitas yang dijual, tapi berasal dari kuantitas yang kita produksi ya. Ingat baik-baik. Nah, jadi dapat nih gross margin percentage-nya 44,18%. Oke, sekarang kita bisa masuk ke tabelnya ya. Tabelnya seperti ini. Final sales value of total production during accounting period. Lalu dikurang, pengurangnya ada gross margin using overall gross margin percentage. Lalu total production cost-nya berapa? Hasil selisih antara final sales value dan dengan pengurangan gross margin-nya ya. Nah, lalu total production cost ini juga dikurangi dengan separable cost. Maka ketemulah joint cost allocated. Nah, joint cost yang dialokasikan itu akan kita hitung per unitnya. Jadi, dari satu unit itu kita mengalokasikan joint cost-nya. Jadi, titik tekan pada materi ini adalah berapa banyak yang kita alokasikan. Gitu ya. Oke, baik. Jadi ini final sales value of total production during accounting period-nya udah jelas ya. Maka final sales value-nya nih susu kedelai 36.000 ya. Ingat, sales value bukan dari yang terjual. Kalau sales value dari yang kita produksi ya. 36.000 kali 750, 27 juta. Nah, untuk yang tahu isi juga sama ya, 24.000 kali 1.600 tempe bacem, dan jangan lupa bikin total ya. Ada 3 kolom, susu kedelai, tahu isi, tempe bacem, dan total. Lalu dikurangi gross margin-nya. Gross margin-nya pakai yang mana? Yang ini ya, 44,18% ya. Jadi 44,18% dikalikan dengan sales value-nya ya. Jadi ketemu hasilnya 11.928.600. Lalu untuk tahu isi 16.965.120. Tempe bacem 26.508. Tahunya dari mana? Semua pakai gross margin yang sama persentasenya, yaitu 44,18% ya. Lalu dikurangi, diselisihkan, dapatlah ketemulah kalian terhadap total production cost-nya. 15.071.400, 21.434.880 ya. Ini tinggal dirumus, kurangin biasa ya. Lalu yang berikutnya adalah dikurangi separable cost. Untuk susu kedelai, dia kan cuma menggunakan joint cost saja. Dia tidak diolah lebih lanjut. Maka separable cost-nya strip. Tahu isi dapat dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan di pengantar. Jadi 2/5 dikali separable cost-nya 20 juta. Berarti 8 juta. Nah, untuk tempe bacem bagaimana? 3/5 dikali 20 juta. Dapat hasilnya 12 juta ya. Tinggal kamu selisihkan. Joint cost allocated-nya berarti untuk yang susu kedelai tetap utuh 15.071.400. Untuk tahu isi setelah diselisihkan 13.434.880. Tempe bacem 21.492. Jangan lupa ditotalkan ya. Nah, unit produk cost-nya ya. Jadi dibagi 15.071.400-nya ini dibagi dengan apa? Yang kita produksi. Susu kedelainya berapa? 36.000 unit. Lihat kursor saya ya, 36.000. Maka menemukan hasil 18,65. Lalu joint cost allocated-nya itu kan 14.438.880 untuk tahu isi. Dibagi 24.000 unit ya. Ketemu 893,12. Untuk tempe bacem 21.492.000. Dibagi produksinya berapa ini? 40.000 unit ya. Lihat kursor saya. Maka hasilnya 837,3 gitu ya. Oke. Jadi tujuannya apa? Kita mau mengalokasikan joint cost kita. Joint cost itu kan, jadi biaya itu dari bahan kedelai, kita bikin tahu, tempe, sama susu kedelai. Dari bahan kedelai. Kita nggak tahu untuk tahu berapa, untuk tempe berapa, karena kita
produksinya secara bersama-sama. Kita lakukannya bersama-sama. Pokoknya sampai selesai produksi jadilah ketiganya. Nah, berarti kita perlu alokasiin kan. Nah, inilah titik tujuan utama pembahasannya. Nah, lalu kita bikin income statement-nya ya, product line income statement. Sama susu kedelai atau isi tempe bacem. Bedanya apa? Kalau tadi di sales value kita pakainya jumlah kuantitas yang diproduksi, kalau di sini kita pakainya jumlah kuantitas yang kita jual, ya. Jadi yang terjual kan 30.000 unit, 30.000 unit kali 750. Makanya dia lebih kecil daripada sales value-nya. Sales value 27 juta, tapi revenue hanya 22,5. Jangan bingung ya. Kalau sales revenue ingat, pakai yang dijual. Kalau sales value pakai yang diproduksi ya. Yang berikutnya 16.000 dikalikan dengan harga jualnya 1.600, 25.000 kali 1.500. Tinggal ditotalin ya. Lalu untuk COGS-nya dapatnya dari mana? 30.000 dikali C13 ya. Nih unit produk cost-nya ya. Unit produk cost-nya ya C13 418,65 ya. Untuk yang tahu isi juga sama. Dia pakainya yang kalau dari rumus D13 nih kursor saya yang 893,12. Ini kan unit produk cost ya. 893,12 dikalikan dengan 16.000 ya. Kalau yang ini berarti 837,3 13 ya. 837,3 dikalikan dengan yang terjual 25.000 unit. Ingat kalau income statement patokannya yang terjual. Kalau sales value yang diproduksi. Jangan lupa kolom total tinggal kalian selisihkan dan total. Ya, untuk yang gross margin percentage NRV method seperti ini ya. Oke, jadi untuk yang lanjutannya di video saya yang berikutnya karena ini udah 17 menit ya. Oke.